Di penghujung tahun 2024 ini ada satu handphone entry level pendatang baru. Ini luar biasa ya karena dia dengan segmentasinya entry level tapi punya kekuatan yang katanya nih di atas rata-rata. Yuk kita bahas. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ini adalah Realme C75 yang meluncur ke Indonesia 10 Desember 2024. Sebelum kita lihat handphonenya, nih siapa tahu ada yang kepo sama boxnya. Nih gua tunjukin. Jadi kalau teman-teman nyari di ITC atau ke toko offline, ngelihat mana nih C75 ya di sini udah ada sih tulisannya, tapi boxnya nih ada gambaran nih kayak gini. Dan dia lucunya adalah depan belakang gambarnya sama ya. Ini jarang-jarang ada kayak gini ya. Tuh, ini ada tulisan NFC juga dan di sini ada tulisan proteksi tanah air tertinggi ya IP69, terus ada military grade shock resistance. Wah, kayaknya memang handphone yang luar biasa diselorotin. Nah, baru deh ada kotak khas Realme yaitu C75 tanpa penampakan handphonenya karena udah ada di yang depan tadi. Nah, kalau teman-teman beli di dalamnya, teman-teman itu bakalan dapat seperti biasa ya, ada quick guide, ada SIM ejector dan ada casing transparan. Nah, casingnya seperti ini, biasa saja tapi lumayan, nggak usah beli lagi casingnya. Terus juga ada charger nih, kita dapat kabelnya dulu, kabelnya USB A atau USB C warna putih dan juga chargernya ini sudah mengandung ya, mengandung teknologi SuperVOOC dengan daya 45 Watt, luar biasa. Oke, kembali ke handphonenya Realme C75. Ini adalah handphone entry level sekali lagi yang harganya desas-desusnya adalah sekitar 2 jutaan. Dia mengasung desain khas handphone kelas entry atau menengah dari China yang mana frame kameranya itu dibikin persegi panjang, baru ditempelin buletan-buletan lensanya. Nah, untuk warnanya sendiri ada beberapa yang gue pakai. Ini adalah warna gelap ya, warna hitam. Kita body tour di bagian atas ini tumben-tumbenan ya, jarang-jarang ternyata ini kosong. Di bagian sebelah kanan ini ada tombol power dan juga volume rocker. Tuh. Di bagian bawah ada grill speaker dan ada port USB-C, lalu ada mikrofon, dan di sebelah kiri atas ya ini ada slot kartu, dia bisa menampung micro SD juga. Nah, untuk materialnya ini gua harus make sure lagi karena gua tidak mendapatkan atau belum mendapatkan briefnya, tapi yang jelas kalau gua pegang, gua ketuk-ketuk kayak gini sih ini termasuk smartphone yang solid ya, nggak koplak-koplak ya, pokoknya dari bunyinya aja berasa ini handphone yang dibuat dengan sangat presisi. Begitu juga di bagian framenya, dia udah lempengan kayak gini, lurus, flat ya. Ini juga apa namanya, berasanya tuh solid, rigid banget. Dan dia sekali lagi punya IP rating tertinggi di kelasnya untuk handphone entry level yang harganya kisaran sekitar 2 jutaan. Dia punya IP 68 atau bahkan IP 69. Nah, IP 69 ini dia tahan semprotan air dengan tingkat tekanan yang tinggi, jadi kayak kita lagi nyuci steam mobil, steam motor, nah itu disemprot aman handphonenya. Terus juga bisa dicuci bukan cuma pakai air biasa tapi bisa pakai sabun cuci. Gue sendiri udah nyobain kemarin, gue demoin makan nasi padang, gue blepotin ini handphonenya pakai bumbu rendang, pakai bumbu gulai, dan abis itu gue cuci pakai sabun dan sampai sekarang ini aman-aman aja. Sekarang kita lihat layarnya sambil kita nyalain. Tipe pelindungnya selain sudah terpasang anti gores bawaan, bukan tempered glass tapi ya anti gores biasa, dan dia juga udah pakai pelindung armor shell glass gitu ya, makanya dia punya standar yang kuat tahan benturan. Untuk dimensinya 6,7 inci Full HD resolusinya, dan bezelnya ini masih cukup manusiawi ya, nggak bisa dibilang tipis karena kan harganya juga 2 jutaan entry level. Tapi kita lihat bagian atas dan bagian bawahnya ini lebih tebal, tapi sekali lagi masih manusiawi, nggak jelek-jelek amat kelihatannya. Dan poninya juga udah pakai punch hole ada di tengah dengan size medium ya. Sekarang kita lihat setting untuk OS-nya. Oke, dia pakai Realme UI versi 5. Ini udah versi, harusnya sih ada update ya terakhir gue cek, tapi ini gue belum update lagi ya. Dan untuk kali ini versi Androidnya masih Android 14 dengan security patch-nya di bulan Oktober. Nah, di bagian display setting
kita mau cek layarnya, dia punya refresh rate-nya bagian ininya auto select, tapi dia bisa pakai high-nya nyampe 90 Hz, jadi 6,7 inci Full HD dan sudah 90 Hz. Mantap. Nah, kita balik lagi ke menu home screen-nya. Nih, tampilannya seperti ini. Tuh banyak aplikasi, nah, sesuai dengan kebanyakan handphone entry level ya. Itu dijubelin tuh ya, bejubel aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall dari sananya, yang sebenarnya ini bakalan jarang banget kita pakai dan kelihatannya kayak berantakan gitu ya. Jadi lumayan PR untuk hapusin satu-satu. Lalu kita mau coba untuk lihat, kembali ke setting, kita lihat nih jeroannya ya. Oke, jadi Realme C75 ini dia pakai CPU-nya, chipsetnya itu pakai MediaTek Helio G92 Max. Ini adalah handphone pertama dengan G92 Max, yang mana kalau gue cari tahu G92 Max ini adalah versi upgrade dari Helio G91. Nah, baterainya 6000 mAh gede. Jadi sekarang tuh handphone Cina standarnya bukan cuma 5000 lagi, udah naik kelas ke 6000-an mAh. Dengan ya teman-teman bisa lihat ya, ini bodinya masih termasuk sleek sih ya. Untuk RAM-nya kita dapat 8GB, bisa di-extend lagi tuh, bisa sampai ada 6, 8 atau 16GB. Gila gede banget. Kemudian untuk kamera, nah ini kelihatannya sepertinya ada 3 tapi cuma 1, tapi nanti aja kita bahas. Sekarang gua pengen kasih lihat dulu untuk skor Antutunya. Nih dia 259.000. Ini adalah Antutu versi 10.4.0 ya. Jadi bisa dibilang Helio G92 Max ya, walaupun dengan embel-embel Max, tapi sebenarnya ya nggak jauh-jauh beda lah. Berkutat di sekituan aja angkanya 200.000, 300.000 Helio G9 series ya. Helio G99, G91, G92 gitu ya. Dengan CPU score 76.000, GPU score-nya ada di 40.600 poin. Sekarang kita mau cek nih ya, speakernya apakah masih single atau sudah double stereo. Oke, speakernya ini sayangnya masih single aja, tapi di volume maksimal ini ada tulisannya kalau teman-teman ngeh tuh. Ultra volume mode on itu sampai 400% loh, luar biasa. Jadi memang cukup kencang, walaupun ya nggak yang beda jauh-jauh amat gitu, tapi untuk harganya ini termasuk salah satu yang paling kencang, cuman memang dia masih single. Terakhir kita coba untuk kameranya. Tadi gue bilang ini kan ada 3 lensa. Sebenarnya yang paling bawah ini itu cuman sekadar hiasan aja. Terus yang kedua ini juga lensa kayak auxiliary lens, jadi kayak lensa gimmick juga lah bisa dibilang. Nah, lensa utamanya cuma 50 megapiksel. Oke, kita mau coba untuk melihat UI-nya. Nih, tampilannya seperti ini. Dia ada pilihan 1 kali zoom atau 2 kali digital zoom. Kemudian ada mode portrait yang mana tidak bisa ganti focal length, jadi cuma 1 kali zoom aja. Depth of field-nya, f-nya bisa kita ganti 1.4 sampai 16. Kemudian ada mode street. Nah ini bisa ganti focal length ya, 27 mm atau 54 mm tentunya dengan digital zoom juga. Lalu ada night mode, bisa 1 kali atau 2 kali digital zoom. Terus di mode more-nya nih teman-teman bisa lihat ada pro, ada pano, high res, movie, slow mo, time lapse, text scanner, dan tilt shift. Lalu di mode video dia bisa merekam mentoknya di Full HD 30 fps aja. Berarti di sini kita tahu Realme C75 memang segmentasinya bukan smartphone kamera. Jadi kameranya memang bisa dibilang bersihnya itu yang efektifnya cuma 1 kamera aja, 50 megapiksel, mode-modenya juga nggak terlalu banyak, rekaman videonya juga cuma Full HD 30 fps aja. Kemudian untuk kamera depan bisa di Full HD 30 fps juga. Oke, jadi kesimpulannya untuk Realme C75 ini sekali lagi ya, ini bukan handphone yang mengedepankan kamera. Jadi kameranya ya standar aja, sesuai dengan harga di kisaran 2 jutaan gitu, nggak neko-neko. Tapi dia punya kelebihan lain. Jadi Realme itu nge-push yaitu
di IP ratingnya ini yang tertinggi di kelas entry level, di kelas 2 jutaan ya. Dia punya IP 69, bisa disemprot dengan tekanan tinggi, bisa dicuci juga dengan sabun, luar biasa. Layarnya juga ini termasuk oke ya, termasuk enak, dan performanya juga ya memenuhi kebutuhan untuk main game online dengan Helio G92 Max. RAM-nya gede dan juga storage-nya dia 256GB, baterainya juga gede. Nah kalau teman-teman penasaran harga sebenarnya berapa, karena sekarang gue belum tahu nih, nanti gue akan update di deskripsi, gue kasih linknya. Selamat menikmati.